Di dalam diri kita itu ada 3 unsur. Yang pertama nafsu, kedua akal, tiga ruh. Dan ketiganya ini memiliki kehidupan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas, kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Mas. Kuliah masih lancar? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa nih Mas? Tiba-tiba soal ke tempat saya. Cuman pengen sharing-sharing aja, Mas. Saya mau nanya gitu tentang ngaji diri. Tentang sharing tentang ngaji diri. Iya, ngaji diri itu apa sih? Biar orang-orang tahu. Babakan ngaji diri. Sebenarnya gini Mas, ngaji diri itu mengkaji diri kita sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita melihat diri kita sendiri, kekurangan kita apa, dan kita memperbaikinya. Cara awal ngaji diri itu gimana sih, Mas? Cara awal mengkaji diri. Iya, awalnya gitu. Ngopi dulu ya. Iya, iya. Cara awal untuk mengaji diri. Cara pertamanya kita untuk mengaji diri, kita harus paham dulu apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita itu ada 3 unsur. Yang pertama nafsu, kedua akal, tiga ruh. Dan ketiganya ini memiliki kehidupan sendiri. Kira-kira yang paling susah apa nih yang dikendalikan? Kalau saya sih nafsu kan ya, nafsu duniawi. Nafsu kan banyak ya. Memang itu yang paling susah, nafsu. Kenapa nafsu itu paling susah, paling ngeyel? Memang dalam Al-Quran juga disebutin. Ketika 3 itu diciptakan, roh, akal, dan nafsu. Ketika roh ditanya pertama kali, siapa kamu? Saya ciptaan, kamu Rabbku. Dia langsung jawab tegas seperti itu. Akal pun menjawab demikian. Tapi ketika nafsu ditanya, dia sampai 3 kali baru menjawab hal seperti itu. Saya ciptaanmu, kamu Rabbku. Makanya kenapa nafsu itu susah dikendalikan. Memang dia ngeyel dasarnya. Bagaimana sih, Mas, cara ngendaliin nafsu kita itu biar leres lah, biar nggak seenaknya lah. Iya. Gitu. Sebenarnya kita dari kecil udah diajarkan, terutama dari orang tua kita, untuk mengendalikan nafsu itu seperti apa, biar nggak seenaknya. Dari kecil kita udah ditempa ilmu, pengetahuan, agama, sekolah. Itulah cara untuk menekan nafsu. Ketika akal kita diberi pembelajaran tentang hal yang dilarang oleh agama dan yang tidak dibolehkan, tidak baik, itu dia akan menjadi cara untuk salah satu mengurangi nafsu itu. Dan di situ tugas roh lah buat memutuskan, dan dia akan menggerakkan jasad kita untuk melakukan hal tersebut. Tuh. Iya, Mas. Berarti ruh itu ya yang memutuskan semuanya ya? Iya, ruh itu sebagai hakim. Ketika akal sama nafsu itu memikirkan hal sesuatu, dan roh itu hanya akan memutuskan.
dan akhirnya menggerakkan jasad, mau itu hal baik atau hal buruk. Makanya ketika akal diberi pengetahuan seputar agama, setidaknya ketika nafsu itu ingin melakukan sesuatu, akal itu udah dikasih pembelajaran untuk melarang hal tersebut. Ketika akal dan ruh ini berargumentasi, debat istilahnya. Dan ruh inilah harus kuat dia, karena dia hakim. Dia sebagai pancer untuk memutuskan, dan akhirnya menggerakkan jasa. Paham sampai sini? Paham mas. Contohnya itu seperti apa mas ya? Contoh dalam sehari-hari ya. Iya. Saya ngerokok dulu ya. Iya mas. Mau ngopi-ngopi. Yes. Contoh ketiga hal tersebut dalam kehidupan kita. Jadi gini. Ceritanya kita lagi di tempat yang dingin, di atas gunung. Di situ cuacanya sangat dingin. Kalau hanya minum kopi, badan kita belum hangat. Karena Iya. di situ nafsu kita lah berbicara. Minum yang lain biar hangat. Contoh minum minuman yang dilarang oleh agama, yang merusak badan kita. So, kalau akal kita belum dikasih pembelajaran seputar hal tersebut baik atau tidak, maka akal itu main nganut aja, ngikut aja apa yang dipikirkan nafsu, dan akhirnya ruh kita menggerakkan jasad kita untuk meminum minuman yang tidak baik, yang dilarang oleh agama. Paham? Paham mas. Tetapi kalau akal kita dikasih pembelajaran tentang minuman tersebut, tentang hal tersebut, ketika cuaca kita dingin dan nafsu kita ingin meminum hal lain selain kopi, akal kita karena udah dikasih pembelajaran oleh agama, jangan, itu haram. Kalau kamu minum, nanti kamu dipanggil sama Gusti, kamu keadaan haram, dosa, bahaya. Dan ketika akal sama nafsu itu berdebat, nafsu berbicara lagi, misal nggak apa-apa habis minum nanti kita sholat tobat, terus kita ibadah, akal nimpalin lagi karena dikasih pembelajaran, jangan. Iya, kalau kamu sempat mandi sholat tobat, kalau sebelum itu kamu sudah dipanggil dan kamu mati dalam keadaan habis meminum minuman yang dilarang, bagaimana? Dan disitulah tugas ruh tegas sebagai pancar, dia harus memutuskan karena dia hakimnya. Ketika pancar atau roh itu memutuskan tidak, maka jasad kita akan tetap diam, nggak menggerakkan, atau menggerakkan pun kita akan tetap minum kopi, tidak menggerakkan untuk beli atau meminum minuman yang dilarang. Paham sampai sini? Paham mas. Tadi kan mas sebutin ya ada 3 ya, ada akal, nafsu, sama pancer ya. Iya, Ruh sebagai pancar. Iya, ruh sebagai pancer. Berarti ruh kita itu yang menggerakkan tubuh kita ya, supaya gimana, ke hal yang positif, enggak ke hal yang negatif. Benar. Oh gitu, saya mau deh mas belajar ngaji diri itu biar lebih lurus gitu mas, jangan belak belok. Ya, monggo. Memang kita harus belajar mengkaji diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, agar kita memiliki budi pekerti yang baik.
nggak melukain orang, nggak bikin sakit hati orang, tutur kata kita bagus, gitu mas. Iya. Udah mas, nanti saya ikut belajar juga mas ya. Terima kasih ini masukan-masukan dari mas. Semoga ya saya pakai di kehidupan sehari-hari saya mas ya. Semoga bermanfaat Amin, amin. obrolan kita sore ini. Iya, amin. Mungkin itu aja mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.